Jadi kira-kira kita ini perlu poun nggak, Go? Seperti cap-cap di baju itu. Orang Tionghoa yang mempercayai Kim Chua, dia meninggal, waktu kita bakar Kim Chua di tempat dia terjadi seperti emas sesuai yang kita Emas batang. Emas batang. Open the door. Kita mengundang Suhu Suji. Kita mau nanya ramalannya masuk tahun kuda yang ini. Ya, tahun kuda ini menurut yang lamaran saya itu sangat bagus sih. Lamaran saya berdasarkan Wusing dan Pace. Kenapa sangat bagus? Kebetulan tahun ini kita zodiaknya zodiak kuda dan ketemu elemen api. Kuda itu melambangkan semangat kerja dan api itu melambangkan keberuntungan. Jadi tahun ini orang yang tekun, rajin, dan semangat akan mendapatkan keberuntungan. Iya. Cuma masalahnya bahaya apinya banyak. Iya. Jadi harus hati-hati sedikit ke masalahnya. Api itu boleh diidentikan dengan kecelakaan juga. Jadi harus hati-hati. Jadi bencana-bencana ada nggak kira-kira, Go? Bencana Di kalau 2026 2026 ini, kalau masalah api yang tahun ini kuliah, bencana nggak gitu banyak sih. Cuma kecelakaan mungkin. Oh, bukan kebakaran kok. Kebakaran hutan bisa. atau apa. Nah, tapi itu kan istilahnya bukan bencana alam yang seperti tsunami, gempa bumi. Oh, nggak besar lah ya. Nggak gitu besar. Efeknya nggak gitu banyak lah. Musibah untuk tahun 2026 ini kok. Itulah bahayanya di api aja. Air nggak ada semua. Air tahun ini, kalau menurut pandangan aku bagus. Bagus. Ya, jadi nggak usah takut lagi di air. Oh, gara-gara semalam mungkin. Air udah lewat. jadi trauma kita akan lihat kali air ini banjir. Api. Kita harus perhatikan di api. Kalau untuk sio-sio yang beruntung kok di tahun ini, di tahun kuda api ini kok. Sio paling beruntung di tahun kuda api ini boleh dibilang sio kerbau yang selama beberapa tahun ini terprosok. Serius Go? Serius. Aku sio kerbau Go. Apa yang bagus Go? Nah, sio kerbau ini kenapa bagus? Udah banyak tahun kan sio kerbau kan tekun-tekun tapi nggak ketemu jalan kan. Udah ada jalannya lah Go. Nah, udah ada jalannya. Tapi kan kebanyakan orang sio kerbau kan banyak tahun ini agak giat tapi istilah nggak gitu nampak. Nah, cobalah dia tahun kuda api. Meledak ini Go. Tahun ini Go. Bagus. Tapi jangan meledaknya tempat salah ya. Biasa kan ada. Tapi umumnya untuk semua sio bagus sih. Oh, semua sio bagus ya, Go ya. Ya, yang penting kita perlu giat. Peluang terbuka sih. Oh, semua sio bagus Go. Nggak ada sio yang bagus, yang buruk tahun ini. Tahun ini semua sio boleh dibilang bagus, terutama sio kerbau. Sio yang buruk nggak ada Go. Sio yang buruk ya sebetulnya nggak ada. Kalau orang marah sih buruk ya bagus. Itu mah intinya kembali ke dia. Kalau sio tahun ini bagus sih. Jadi Ko, Ya. kalau semua bagus, semua sio bagus. Jadi kira-kira kita ini perlu poun nggak, Go? Seperti cap-cap di baju itu. Itu balik lagi ke kepercayaan dia masing-masing. Cuma tahun ini poun ya kalau kita memang biasanya kita istilah poun biasanya kita mempercayai dewa tertentu. Kita kasih dia untuk jaga keselamatan kita. Iya. Ya, sah-sah aja kita masih percaya ke dia kan. Untuk pohon datang dari dia. Cuma balik lagi, aku katakan, tahun ini sebetulnya tahun yang sangat bagus. Jadi, ya, mau orang mau pohon atau tidak, balik lagi ke dia sendiri lah. Saya juga nggak boleh katakan tidak, nanti saya yang dihajar. Dihajar siapa Go ini? Dihajar tuh biasa dewanya dapat kerjaan, sekarang nggak dapat kerjaan, pusing juga kan? Iya. Oh. Kalau seandainya kita nggak poun, apa kita pasti dapat masalah apa enggak? Nggak tentu juga kita pasti dapat masalah. Poun itu sebetulnya kita menyerahkan, bukan kita menyerahkan, kita mengakui bahwa dewa itu bisa melindungi kita. Kita meminta perlindungan dari dia, betul kan? Iya. Nah, poun kan kita biasa kayak gitu. Tapi kadang kita nggak cari dia untuk poun, apakah kita bisa kena masalah? Enggak juga, enggak. Dan aku percaya nggak ada dewa yang jahat mau mencelakakan kita gara-gara dia nggak dapat kerjaan. Ya, lebih bagus kita berhati-hati lah, Gue. Ya, berhati ya kita lebih bagus kalau kita biasa menghargai ya kita hargai lah tetap. Kita turuti aja. Tapi banyak juga yang pohon yang banyak kecelakaan. Iya, juga. saya heran soalnya ada yang poun,
ada yang pakai uang, ada yang nggak pakai uang. Yang pakai uang itu apa lebih bagus kok? Ini balik lagi ke percayaan masing-masing ya. Pakai duit lebih bagus, ya mungkin dia merasa lebih bagus. Iya. Itu kan perasaan dia. Iya. Tapi menurutku sih, yang kita kalau mau cari keselamatan apa, kita cari yang di atas. Di atas perlindungannya lebih bagus sih. Gimana carinya gue itu? Sesuai ya kita percaya itulah. Kita carinya. Mungkin ya kita biasanya cari si A melalui patungnya ini, ya kita cari. Kalau dia minta duitnya yang masuk akal ya masih mending lah. Tapi kalau nggak masuk akal, ya kita pandai-pandai sendiri lah. Udah juga ya intinya. Tapi masih banyak juga tatung yang nggak minta imbalan juga ada kan? Iya ada. Makanya saya kan bingung. Tergantung. Ada yang minta uang sampai sekian-sekian. Yang mahal pun orang tetap mau gitu. Kan dia merasa dia nyaman. Dia merasa dia bagus. Makanya dia mau. Kalau dia merasa nggak bagus, nggak mungkin dia mau kan? Iya. Mungkin dia bayar mahal, ini hutangnya lebih... Pasti lebih bagus powernya atau gimana. Ini masalah balik lagi ke hutang. Kalau dia bayar mahal, hutangnya bagus, bisa jadi. Energinya lebih kuat kok. Biasanya bukan karena energinya. Biasanya banyak kan orang yang betul-betul kuasai masalah hutang ini. Dia kan tidak mau banyak orang cari dia. Dia sengaja kasih pasang tarif mahal. Ya supaya kamu jangan cari dia lagi. Iya. Dia biasa kayak gitu. Ya kalau mahal kan orang nggak bisa sanggup cari, dia kan nggak cari. Itu memang betul itu kok. Udah kita kena POUN, bisa lolos dari dalam tahun ini, bisa nggak ada kecelakaan, memang betul itu. 50-50. Nggak aku bisa. Berarti Aku nggak berani katakan 100% dia lolos. Tergantung apa yang diperbuat dia. Tergantung juga balik lagi ke karma dia ya kan. Intinya dia, diri sendiri juga kan gue. Pasti intinya utamanya diri kita sendiri yang pegang kendali. Macam dari suku lain kan mana ada mengenal istilah POUN Ya, ya pasti. gitu-gitu lewat juga kan. POUN itu sebetulnya kalau tradisi Tionghoa, POUN itu kita ada memperbaiki jala supaya nggak berlubang, memperbaiki jala supaya ikan nggak lolos gitu kalau masuk ke jala kita kan. Kalau berlubang kan keluar terus ikannya. POUN itu istilah awalnya memperbaiki. Jadi POUN itu tradisi itu ya. Tradisi yang dipercaya turun-temurun. Seperti Menjadi bakar satu kimco budaya. gitulah ya. Iya, sebuah tradisi yang turun-menurun itu menjadi satu pemahaman kita akan itu seperti kimco. Kimco itu ada yang tanya sama aku, kimco itu betulan nggak orang meninggal itu bisa mengambilnya? Saya katakan iya, memang. Iya. Orang mereka yang meninggal, orang Tionghoa yang mempercayai kimco, dia meninggal, dia waktu kita bakar kimco di tempat dia tuh terjadi seperti emas sesuai yang kita Emas batang. Emas batang. Berapa karat tuh kok? Ya di sananya lah karatnya. Aku juga nggak tahu berapa karat. Tapi memang bentuknya kayak gitu. Bakar kertas jadinya emas. Kalau kita bakar kertasnya berbentuk kertas, ya di sana dapatnya kertas. Kalau kita lipat berbentuk uang itu ya berbentuknya kayak Emang situ. menurut Makin besar kita buatnya dengan kertas yang sama, nampaknya makin besar itu. berarti menurut Koko lah, alam gaib sana memang bisa pakai duit itu untuk belanja, untuk apa kayak Sebenarnya duit kehidupan itu bukan kita. untuk belanja sih, itu mereka simpan. Untuk simpan buat apa kok? Begini, alam gaib ya, alam di sebelah sana. Dengan alam sini sebenarnya nggak beda jauh. Kita hidup kayak gini sih. Kita hidup, kita jualan. Kalau kita meninggal, kita di sana kita jualan juga. Demikian juga tukang parkir. Di sana juga jadi tukang parkir. Tapi kehidupan kita sebetulnya itu kita nggak terlalu berhubungan dengan orang sekitar. Kecuali orang dekat ya. Kita parkir, mungkin kita atre. Dikasih duit itu dikasih atau enggak kita juga nggak masalah. Yang penting kita mengulangi pekerjaan kita, pikiran kita. Di sana kebanyakan pikiran kita, memori kita itu yang menjadi kehidupan kita. Jadi pas bakar itu Koko bisa nampak dia datang ngambil. Pernah nampak ya? Itu memang sih waktu kita bakar mereka tunggu. Kalau siap bakar jadi mereka ambil. Enggak, maksudnya Koko bisa Tapi waktu nampak enggak? siap nampak. Nampak. Dan satu hal lagi, yang kalau bakar kimco, yang hadir di situ kebanyakan orang keturunan Tionghoa yang mempercayai itu. Nah, Nggak ada yang dari negara dari agama lain datang ambil enggak sama kita. Aneh ya, bisa gitu pula gue ya.
Sebab kan sesuai kepercayaan masing-masing selama hidup. Kan sama-sama udah mati. Ibaratnya kalau beda suku kan sama-sama udah meninggal. Sebab Berarti rohnya pikirnya, masih ada KTP kalau gitu. Aku suku ini kan suku itu. kita nggak beda jauh loh. Seperti aku lihat ya, mereka meninggal itu mimik mukanya apanya persis seperti kita yang masih hidup. Ketika dia masih hidup, kecuali ketika dia lagi ketakutan, ketika dia lagi emosi, itu mimiknya bisa dia berubah jadi mengerikan. Tapi kalau umumnya biasa sama. Iya. Nggak menakutkan seperti di film. Biasa aja. Dan tiap rumah itu ada. Ada penghuni kan? Ada penghuni. Bahkan penghuni paling banyak sebetulnya kalau ku tahu di tempat ibadah. Kenapa gitu, Go? Mungkin tempat ibadah menawarkan Lebih nyaman. lebih baik seperti doa supaya mereka dapat apa, atau nyanyi sukacita atau apa, mereka dapat lebih baik. Dan mereka banyak orang yang mungkin semasa hidupnya dulu juga orang beriman, jadi sering ke sana ibadah, ya udah balik lagi sana. Nah, Go ada satu, Go. Kalau misalnya orang di semasa hidup buatnya jahat terus, kalau dia udah mati, apakah dia ada ke neraka atau masih jadi orang jahat di situ? Terus terang aku bilang sampai saat ini aku belum pernah lihat apa itu namanya neraka atau surga. Biarpun aku bisa melihat alam sana, tapi aku belum pernah ketemu apa yang namanya neraka atau surga. Oh, belum pernah. Belum, mungkin ilmuku atau apa yang bisa aku tembus itu belum sejauh itu. Tetapi biasanya aku lihat orang meninggal, ini orang meninggal ya, banyak agama mengatakan yang datang jemput itu malaikat, dewa, atau apa. Kepala kan? kuda sama kerbau kan? Nah, banyak. Kalau menurut tradisi Tionghoa. Tergantung tradisi masing-masing. Ya. Yang paling sering kulihat itu yang datang jemput itu keluarga kita yang almarhum udah. Mereka datang jemput. Makanya nggak heran ada beberapa orang yang ketika menjelang ajalnya dia bisa melihat dunia lain, dia mengatakan bahwa entah apanya datang, apanya datang. Memang mereka datang. Bukan malaikat-malaikat. Pernah lihat, Bu, kayak gitu, hal kayak gitu? Sering juga. Kebetulan aku juga orang yang giat di bagian sosial, sering juga sih. Jadi apa orang meninggal apa gak langsung bisa reinkarnasi gitu, Go? Reinkarnasi mungkin mereka harus tunggu jadwal. Biasanya kumpul ke keluarganya dulu, mereka jemput, dibawa pulang ke keluarganya. Dan satu hal lagi, kalau kita kunjungi ke tempat kawan kita yang udah meninggal atau apa tuh, yang tempat yang dia tempati, kebanyakan hampir persis ke rumahnya yang sekarang dia tempati. Tapi nggak semuanya, hampir persis. Mungkin dia anggapannya rumahnya dia mau apa, dia mau buat yang macam mana, tapi intinya hampir persis dalamnya. Berarti intinya hidup dan mati sama Pikirannya. aja, kok ya? Ya, Kita udah mati pun ya seperti ini juga. Berarti Ya. sama aja, cuma beda dimensi ya. Makanya sering kukatakan, orang hidup meninggal itu yang paling penting dijaga pikiran kita. Contoh orang yang bunuh diri. Orang bunuh diri, kalau kita kunjungi di sana, kita lihat, dia kerjanya tetap di daerah dia bunuh diri sana, lompat terus. Kayaknya dia lompat dari ketinggian, dia tetap lompat. Udah lompat, naik lagi, lompat lagi, naik lagi. Dan kesedihannya itu yang dibawa terus. Jadi orang yang paling kasihan itu orang yang bunuh diri sebetulnya. Dan aku pernah tangani satu kasus. Ini yang dunia lain ya. Dunia lain, Go? Ya, dunia, ya dimensi lain lah. Dunia gaib. Dunia dimensi lain. Ada satu kelas di sebuah sekolah yang nggak digunakan lagi. Pihak sekolah itu nggak jadikan kelas itu udah jadi gudang. Dan ketika tanya kenapa, dia katanya sana agak kotor. Ada yang isi. Jadi aku datang sana, aku lihat, aku tanya dulu ada masalah ya. Kayaknya ada 5 orang murid di sana. Ya dia bilang, dulu mereka ada wisata, ada bus jatuh. Ada 5 murid. Dan mereka tuh mau ujian Eptanas. Dulu ujian Eptanas. Ya, dulu. Cuma sebelum ujian udah meninggal duluan. Kecelakaan bus. Makanya aku bilang, aku sama pihak sekolah itu bilang, kalau bisa kalian buat ujian. Pihak sekolah itu bukan seorang Tionghoa, juga bukan seorang yang mengikuti ajaran Taoisme. Aku bilang, buat aja ujian biasa. Setiap ujian kasih aja mereka ujian. Dan nyatakan lulus. Ini yang paling penting. Jangan udah ujian, jangan nyatakan tidak lulus, tinggal lagi nanti. Nah, setelah dia lakukan ujian, bagi soal ujian ya dikumpulkan gitu. Padahal kalau kita lihat di dunia nyata, itu kertasnya nggak diisi apa-apa. Cuma di dunia sana,
Di dunia sana mereka kan isi. Di dunia kita kan nggak nampak. Cuma kita kasih nilai aja lulus. Oh, bisa gitu juga kok Udah ya. itu mereka udah pergi tenang. Jadi biasanya orang udah POUN itu biasanya akhir tahun kan harus buat tapsia atau Ucapkan terima kasih. ucapan terima kasih. Itu harus atau enggak ya? Iya, harus apa enggak? Bagusnya kalau kita biasa lakukan memang, atau apalagi kita yang meminta bantuan dia untuk perlindungan, ya kita lakukan aja tapsia. Kalau lupa kok? Lupa juga sebetulnya nggak masalah, cuma jangan sengaja lupa. Iya. Kalau kita yang nggak sengaja lupa sebetulnya nggak masalah sih. Ada yang sengaja lupa, ada yang nggak sengaja lupa kelewatan, nggak apa-apa, udah lewat ya dia tapsia lagi, nggak masalah sih sebetulnya. Iya. Ingat, dewa atau apa itu mereka yang di tingkat yang lebih tinggi dari kita, mereka punya cinta kasih lebih luas dari kita. Nggak mungkin hati mereka lebih sempit dari kita. Kalau lebih sempit ya bahaya juga. Kalau yang sengaja kok? Ya sengaja kadang yang bisa buat emosi lah. Kalau kita kayak umpama kita udah berutang, kita sengaja, atau kita udah jumpa orang tua kita pura-pura nggak hiraukan, pasti emosi pasti ada. Iya. Nah, bagus dengan main sengaja. Dewanya emosi kok. Bisa Dewa kena juga. bala lah kok. Sama aja, dewa ya masih kan belum sempurna kali. Nah, dewa itu di mana kok? Dewa itu di dimensi lain. Dimensi lain lagi sama Dimensi alam hantu ini. Alam kehidupan lain boleh dibilang mereka ya 11-12 lah, nggak gitu jauh beda sih kalau menurutku ya. Berarti di dunia ini ada berapa dimensi kok sebetulnya? Dunia itu sebetulnya dimensi gaib itu kadang kita bilang banyak. Antara satu kita kunjungi aja. Yang kok pernah alami lah. Aku sendiri alami. Aku mungkin jumpa ke tempat mama saya udah meninggal, ke tempat mama saya. Mau ke tempat apa? Kita bukan naik pesawat terbang, tapi kita naik tembus saja. Udah tempat lagi. Lain lagi. Di mimpi atau apa itu kok? Mimpi? Kalau orang yang sering mengajarkan meditasi atau apa itu bisa. Kalau saya pribadi nggak perlu sih pakai meditasi atau apa. Termata jalannya jauh dah. Kok tembus dinding itu? Tembusnya kan bisa, kalau kita biasa kita udah tinggal tembus saja. Enggak, tembusnya pas sadar atau di mimpi kok? Secara kesadaran kita, aku rasa aku sadar sekali. Tinggal lewatin aja. Dia dimensinya bukan dinding kayak gitu, dia kayak labirin gitulah. Kita tembus, sebab itu kayak di pikiran manusia masing-masing. Kita lewati pikiran dia, kita ke tempat pikiran orang lain. Berapa dimensi kok dunia kita ini? Banyak, kalau mau dibilang berapa, banyak lah. Nggak bisa dihitung lagi lah ya. Bisa dihitung lah. Ini dimensi orang mati, ini dimensi dewa, ini dimensi manusia. Jangankan dimensi, orang meninggal itu dimensi tiap orangnya dimensinya beda-beda. Contoh, saat ini aku berdua kawan baik. Ya kan? Mungkin di dunia kelak ya, di dunia sana tetap kawan baik. Bisa saling kunjungan. Tetapi pemikiran aku dengan aku pasti beda. Makanya kalau kunjungi ke tempat aku sama kunjungi ke tempat aku ini pasti beda. Tergantung pikiran semua. Agak hang aku ini. Bagi ada yang masalah, boleh konsultasi sama Su Suji. Boleh. Kalau bagi yang mau konsultasi, boleh datang ke rumah saya langsung. Juga boleh di Jalan Asia nomor 246, pas depan gedung BC yang besar itu ya. Juga boleh secara online, cari aja nama Suji Kifli. Pasti muka saya menonjol di sana. Terima kasih. Ya.